halaqah yang ke-18 penjelasan kitab Al-Qawaidul Arba' karangan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Perlu diketahui bahasanya Lata, salah satu sesembahan orang-orang Quraisy, ini dahulunya adalah orang yang soleh. Yang di antara amalannya, dahulu sering apabila datang musim haji, memberi makan kepada para jamaah haji. Setelah dia meninggal dunia, karena dia adalah orang yang soleh, oleh orang-orang Quraisy disembah dan diminta syafaatnya di sisi Allah SWT. Demikian pula apa yang diceritakan oleh Allah SWT di dalam surat Nuh. Bagaimana kesyirikan pertama kali terjadi di permukaan bumi. Siapa yang disembah oleh orang-orang atau kaumnya Nabi Nuh alaihissalam? Yang disembah tidak lain kecuali orang-orang yang soleh. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا. Mereka, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam berkata, janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Ketika Nabi Nuh alaihissalam mengajak mereka untuk bertauhid, menyembah kepada Allah semata, mereka mengatakan, janganlah kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Bersabarlah. Jangan mengikuti dakwahnya Nabi Nuh. Saling berwasiat untuk berpegang teguh dengan kebatilan. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرًا. Mereka menyebutkan 5 nama. Yang pertama, وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا. Wad, kemudian Suwa', kemudian Yaghuth, kemudian Ya'uq, kemudian yang terakhir adalah Nasr. Ini adalah 5 nama orang-orang yang soleh yang ada di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana dikabarkan oleh Abdullah bin Abbas, anak dari paman Rasulullah SAW. Dan beliau adalah mufassirnya para sahabat radhiyallahu anhum. Beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Ini adalah nama-nama dari orang-orang yang soleh yang ada di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Falamma halaku, ketika mereka meninggal dunia, auha syaitanu ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati yajlisuna fiha ansaba wa sammuha bi asma'ihim. Ketika orang-orang soleh tersebut meninggal dunia, datanglah syaitan kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam dan mewahyukan kepada mereka. Apa yang mereka wahyukan? Supaya kalian membuat gambar-gambar, membuat patung-patung yang merupakan simbol bagi mereka, dan dipasang patung-patung tersebut di majelis-majelis kalian, kemudian kalian namai patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka. Ini adalah patung Suwa', ini adalah patung Wad, ini adalah patung Yaghuth, ini adalah patung Ya'uq, ini adalah patung Nasr. Tujuannya adalah supaya ketika suatu saat mereka lemah di dalam beribadah, malas di dalam beribadah, kemudian mereka melihat patung-patung tersebut dan ingat tentang giatnya orang-orang soleh tersebut di dalam beribadah, maka ini diharapkan bisa menambah semangat mereka untuk beribadah kepada Allah SWT. Ini adalah termasuk langkah syaitan menyesatkan manusia. Kemudian beliau mengatakan, falam tu'bad, tetapi saat itu belum disembah. Falamma halaka haula wa nusiyal ilmu ubidat. Ketika generasi tersebut meninggal dunia, kemudian ilmu dilupakan, maka setelah itu baru sesembahan-sesembahan tersebut disembah. Ketika generasi tersebut meninggal dunia semuanya, datang syaitan dan mengatakan bahasanya bapak-bapak kalian dahulu membuat patung-patung ini adalah untuk disembah, dimintai syafaat. Baru setelah itu ubidat, disembahlah patung-patung tersebut. Ini dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam dan dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, orang-orang musyrikin membuat patung-patung tersebut baik dari kayu maupun dari batu, bukanlah tujuannya untuk menyembah batu tersebut atau kayu tersebut. Tapi kayu dan batu tersebut adalah simbol dari apa yang mereka sembah. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, yang mereka membuat atau menyembah salib. Membuat salib dan mereka menyembahnya. Ini adalah simbol dari Nabi Isa alaihissalam, yang menurut keyakinan mereka adalah mati dalam keadaan disalib. Mereka sebenarnya adalah menyembah Nabi Isa alaihissalam, adapun salib yang mereka sembah, itu adalah hanya sekedar simbol. Demikian pula yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Patung yang mereka buat itu adalah sekedar simbol dari sesuatu yang mereka sembah. Mereka juga menyembah orang-orang soleh, sebagaimana
kaum Nabi Nuh alaihissalam, mereka juga menyembah orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, hal ini perlu diwaspadai, karena apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy bukan berarti sudah mati dan tidak ada, tetapi masih dilakukan oleh sebagian manusia. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Halaqah yang ke-19, penjelasan kitab Al-Qawaidul Arba' karangan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, wa syafa'atul muthbatah hiya allati tutlabu minallah. Adapun syafaat yang ada, yang ditetapkan, yang akan bermanfaat di hari kiamat, adalah syafaat yang diminta dari Allah. Seseorang di dunia mengatakan, ya Allah, aku meminta syafaat para malaikat di hari kiamat. Atau mengatakan, ya Allah, aku meminta syafaat Nabi Muhammad di hari kiamat. Berarti dia telah meminta syafaat dari Allah SWT. Berbeda dengan sebagian yang dia datang misalnya ke sebuah kuburan, seorang wali misalnya atau seorang nabi, kemudian dia mengatakan, wahai nabi, aku meminta syafaatmu di hari kiamat. Atau mengatakan, berilah aku syafaatmu pada hari kiamat. Lain antara yang pertama tadi dengan yang kedua. Yang